Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suci Nurulita pada video pembelajaran seputaran perkuliahan akuntansi sektor publik. Adapun referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam materi pembelajaran ini adalah terdiri dari beberapa buku akuntansi sektor publik dari Abdul Halim dan rekan, Indra Bastian, dan beberapa literatur pendukung lainnya seperti yang tertera pada layar ini. Baik, kita langsung aja pada materi sesi kali ini adalah tentang akuntansi manajemen sektor publik. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah untuk membahas tentang yang pertama, pengertian akuntansi manajemen sektor publik, kedua, peran perencanaan, ketiga, peran pengendalian. Oke, kita langsung saja membahas submateri yang pertama. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu akuntansi manajemen. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, bahwa akuntansi manajemen timbul dikarenakan kebutuhan informasi untuk pengguna internal pada suatu badan organisasi. Nah, dengan demikian, dapat kita ketahui pengertian dari akuntansi manajemen di sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisisan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian. Pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan manajemen dalam proses perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi atas entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain, serta untuk menjamin bahwa sumber daya yang digunakan secara tepat dan akuntabel.
Adapun aktivitas-aktivitasnya terdiri dari yang pertama, sebagai bentuk partisipasi dalam proses perencanaan. Yang kedua, sebagai inisiasi dan stimulasi untuk mengarahkan kepada keputusan manajemen. Yang ketiga, memberikan kontribusi atas monitoring dan pengendalian kinerja melalui laporan. Bagaimana komparasi antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Nah, secara umum atau singkatnya adalah yang pertama, akuntansi manajemen memberikan informasi untuk pihak internal, sedangkan akuntansi keuangan menyajikan informasi untuk pihak eksternal. Sebabnya itu sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Dan yang kedua, akuntansi manajemen menyajikan laporan yang bersifat prospektif untuk perencanaan masa depan guna pencapaian tujuan, visi, dan misi organisasi. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, laporannya itu justru sebaliknya, menyajikan laporan yang bersifat retrospektif dan historis, di mana laporan ini mencerminkan kegiatan atau pertanggungjawaban yang sudah terjadi terkait aktivitas-aktivitas organisasi yang telah dilakukan. Salah satu fungsi dari akuntansi manajemen adalah sebagai alat perencanaan. Prosesnya dimulai dari penetapan perencanaan. Penetapan perencanaan itu bermula dari penetapan tujuan organisasi, penentuan visi organisasi, serta rincian misi untuk meraih visi tersebut. Kemudian, langkah kedua adalah menentukan strategi-strategi apa saja untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Dan yang ketiga adalah mengintegrasikan rumusan sistem perencanaan tersebut secara menyeluruh berupa penjabaran kegiatan setiap program divisi. Dan yang terakhir adalah mengkoordinasikan seluruh pekerjaan yang terdiri dari rangkaian program kegiatan yang telah dirumuskan ke seluruh lini manajemen secara menyeluruh hingga tercapainya tujuan organisasi. Dalam setiap organisasi, rencana disusun secara hierarki sejalan dengan struktur organisasinya. Jenis perencanaan pada sistem perencanaan publik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rencana strategik dan yang kedua rencana operasional. Rencana strategik ini adalah proses penentuan program dan aktivitas serta penentuan jumlah alokasi sumber daya yang dibutuhkan berdasarkan visi dan misi organisasi tersebut. Nah, kurun waktu perencanaannya adalah untuk jangka panjang, berkisar perencanaan untuk 10 hingga 25 tahun ke depan. Yang kedua adalah rencana operasional. Rencana operasional ini merincikan detail kegiatan yang akan dilaksanakan dan tujuan dasarnya dalam bentuk serangkaian target yang harus dicapai. Kurun waktu perencanaannya adalah untuk jangka pendek, berkisar perencanaan dari 1 tahun hingga 10 tahun ke depan. Secara teknis, tahapan dari perencanaan publik bermula dari kegiatan memeriksa atau mengidentifikasikan inventaris sumber daya yang dimiliki dan apa kecenderungan atau kebutuhan masyarakat yang berkembang saat ini. Dan yang kedua adalah memeriksa atau mengidentifikasikan permintaan pasar.
Kemudian yang ketiga adalah merencanakan fasilitas dan pelayanan berdasarkan kapasitas yang dimiliki untuk mengakomodir permintaan di masa depan. Dan yang keempat adalah mempersiapkan elemen-elemen kegiatan secara detail. Dan yang terakhir adalah tahapan pelaksanaan perencanaan baik melalui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh publik maupun milik swasta yang sudah direncanakan sebelumnya. Baik, selanjutnya silahkan kalian simak video berikut ini tentang problematika perencanaan pembangunan nasional. Selamat menyaksikan. Pengajuan rencana desain ulang sistem penganggaran oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas dilatar belakangi oleh empat hasil evaluasi atas alokasi anggaran, perencanaan, dan hasil dari program-program pemerintah selama ini. Alasan pertama Kementerian Keuangan meredesain anggaran adalah program belanja pusat dan daerah tidak sinkron sehingga capaian kerja tidak optimal. Selain itu, program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda sehingga sulit dikonsolidasikan. Rumusan, nomenklatur program dan outcome tidak terlihat langsung atau normatif sehingga hasil program sulit dihubungkan dengan penganggaran. Informasi kinerja pembangunan yang tertuang di dokumen perencanaan penganggaran juga masih sulit dipahami publik. Dan berikut adalah desain ulang perencanaan nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut Presiden Jokowi telah meminta untuk mendesain ulang program-program pembangunan nasional. Setiap program harus mempunyai efek ganda, yaitu mendorong pemulihan ekonomi serta transformasi kesehatan. Pemerintah juga akan fokus mencegah turunnya angka kesempatan kerja yang memicu naiknya pengangguran. Desain program yang akan kita lakukan adalah terhadap pekerjaan-pekerjaan atau program-program atau kegiatan-kegiatan prioritas yang bisa memulihkan ekonomi. Dalam kaitan ini adalah mencegah turunnya laju pertumbuhan ekonomi, turunnya angka kesempatan kerja, dan sebaliknya kita ingin memberikan peluang yang luas terhadap kenaikan kesempatan kerja. Angka pengangguran hari ini cukup lumayan kenaikannya, sekitar 3,7 juta dalam hitungan Bappenas. 3,7 juta sebuah angka yang relatif besar karena sekarang itu kita sekitar 7 jutaan, jadi dengan 3,7 juta artinya karena pandemi ini ada kenaikan 50% dari yang ada. Ini yang akan kita pulihkan bagaimana pada tahun 2021 secara bertahap. Menurut kalian, tahapan perencanaan seperti apa yang perlu dilakukan? Baik, kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang fungsi akuntansi manajemen yang kedua adalah sebagai alat pengendalian. Pengendalian ini berfungsi untuk menentukan apakah tujuan organisasi sudah berjalan sesuai dengan prinsip value for money atau yang biasa dikenal dengan 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Informasi dalam pengendalian organisasi sektor publik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sebagai alat pengendalian keuangan. Ini terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang organisasi untuk memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Dan yang kedua adalah sebagai alat pengendalian organisasi. Ini terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Alat pengendalian pada sektor publik itu berupa peraturan birokrasi.
Jadi, segala bentuk aktivitas harus ditentukan dan berdasarkan keabsahan peraturan yang berlaku. Demikian pembahasan kita pada materi perkuliahan mengenai sekilas tentang akuntansi manajemen sektor publik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.